kita pada sore hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami untuk sama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
lipat tangannya, gak ada lagi yang main-main. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya sore hari ini? Kakak percaya kita semua adalah kabar yang baik. Oke, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan sore hari ini bercerita tentang ada seorang yang dipakai, yang dipanggil dulu oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Berapa murid Tuhan Yesus? Pasti semua adik-adik tahu, tanpa kakak pun itu adik-adik pasti bilang 12. Nah, semua itu dipanggil oleh Tuhan dari latar belakang atau dari kehidupan yang dulunya seperti apa. Nah, ada satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia adalah seorang nelayan, dia adalah seorang yang kerjaannya adalah menangkap ikan. Akhirnya Tuhan panggil dia untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik pasti semua tahu. Nah, cerita kali ini adalah bagaimana seorang Petrus melihat kuasa yang dari Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, sore hari ini kita akan bercerita bagaimana Tuhan itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Orang yang kerasukan setan bisa diusir oleh Tuhan. Nah, satu kali Petrus punya mertua, orang tua mantu kan gitu. Jadi Petrus punya istri. Nah, istrinya Petrus itu sakit, dan sakitnya itu sakit panas, pokoknya naik turun lah gitu. Kalau mungkin sekarang itu kalau naik turun panasnya itu diperiksa, periksa darah semua itu supaya ketahuan ini sakit apa. Nah, waktu dulu kan belum seperti itu adik-adik. Belum ada suntik, periksa darah, ini enggak. Hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, Petrus ketika dia dipanggil oleh Tuhan, akhirnya dia jarang ke
rumah mertuanya. Bahkan keluarganya bilang, padahal si Petrus sering sekali main dulu. Tetapi bukan berarti ketika dipanggil oleh Tuhan jadi murid, Petrus lupa akan keluarganya. Enggak, bukan seperti itu adik-adik ya. Petrus tetap ingat, tetap sayang kepada keluarga. Satu kali akhirnya si Petrus ini merasa, kenapa kok mama mertua saya ini sakit, kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia beriman, dia berharap supaya, karena dia sudah dengar dari seorang Yohanes Pembaptis bahwa Yesus itu berkuasa, Yesus itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit apapun itu. Akhirnya Petrus begini, dia berpikir dan dia berharap, coba kata Yesus datang, pasti ketika kalau Yesus mau dengar, Yesus datang menyembuhkan ibu mertuanya. Tetapi tunggu nggak datang. Nah, saat akhirnya pada hari berikutnya, tiba-tiba di luar ada yang ketuk pintu. Tok 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 tok. Oh, gitu ya. Ketuk pintu, tok 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 tok. Petrus buka. Dia lihat ada Yesus yang datang. Ada Yesus yang datang. Petrus sangat bersuka cita. Kenapa? Karena yang dia nantikan, yang dia imani, yang dia percaya itu akhirnya datang ke rumahnya. Ketika datang dia bersuka cita dan dia berkata kepada Yesus, oh Yesus datang. Dan Yesus bertanya, mana mertua kamu? Mana mertua kamu yang lagi sakit? Akhirnya Petrus bilang, itu ada di kamar. Yesus datang, Yesus masuk, dan akhirnya Yesus berkata kepada mertuanya, kepada sakit itu, hai sakit demam, hai sakit panas, keluar, tinggalkan tubuh dari mertuanya Petrus. Akhirnya pada waktu itu sembuhlah mertua Petrus dari sakit, bersuka cita sekali. Petrus sangat senang, Petrus sangat bersuka cita. Akhirnya tersebarlah bahwa Yesus ada di rumah Petrus. Yesus ada di rumah mertuanya Petrus. Sehingga orang-orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, pokoknya segala sakit penyakit itu datang. Dan Yesus menyembuhkan semuanya. Mereka yang pulang tadinya dibopong, tadinya dipegang-pegang biar nggak jatuh, akhirnya pulang dengan kebebasan, pulang dengan kesembuhan. Kenapa? Karena Yesus itu berkuasa. Petrus bisa diambil menjadi murid Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan buat sembuh. Tuhan lakukan sembuh dari orang-orang yang mengalami sakit. Nah, demikian juga kita, adik-adik, percayalah kalau kita mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh mertuanya Petrus, percaya saja kepada Tuhan, percaya saja kepada kuasa Tuhan, pasti Yesus akan sanggup menyembuhkan. Amin. Kalau secara jasmani kita nggak bisa langsung, tidak seperti zaman dulu, nggak langsung ketemu dengan Yesus. Tetapi dengan iman, walaupun kita nggak lihat secara mata jasmani kita, tetapi iman kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa, Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, Yesus sanggup mengusir orang yang kerasukan setan, bahkan Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati. Sehingga malam hari itu ketika orang banyak pergi disembuhkan, akhirnya Yesus ada di rumah mertua Petrus. Senang sekali. Siapa yang gak senang kalau Yesus ada di rumah kita? Pasti, kakak aja senang banget kalau Yesus ada di rumah kita. Demikian juga kita, pasti senang. Sebab itu tetap percaya, tetap beriman bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu adalah Yesus yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan sore hari ini menegaskan kita atau membuat kita supaya kita terus tetap beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, nah untuk ayat hafalannya adik-adik bisa buka dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 14b.
Matius pasal 14 ayat 14b berkata di sana, buka Alkitab semua adik-adik di rumah, baca dalam Matius pasal 14 ayat 14b. Di sana dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sekali lagi, Yesus itu punya belas kasihan. Demikian juga hidup kita. Jadi ayat hafalan ini nanti minggu depan dihafal. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik ada di rumah, dan kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada sore hari ini. Meneguhkan iman kami, bahkan membangkitkan kepercayaan kami. Dari sekarang kami diajar, apapun yang kami sedang hadapi, entah itu sakit, entah itu dalam pendidikan kami anak-anak, kami tetap beriman percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit. Yesus sanggup memberikan kami kecerdasan, kepintaran dalam kami menghadapi studi pendidikan kami. Biarlah kami anak-anak dari sekarang kami terus mengerti dan memahami kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya, yang tidak membatasi hidup kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat adik-adik yang dari rumah. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan, kesehatan, kepintaran, kecerdasan Engkau taruh kepada adik-adik sekolah minggu yang ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah terima sore hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore, shalom.